Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang laba bersaham. Di sini ada perbandingan antara laba bersaham sederhana dan laba bersaham yang diambil senjata yang bisa mengurangi. Di sini laba bersaham atau laba bersaham bisa dihitung dari basic EPS-nya atau akan persahamnya dari indikan total dividen income atau pendapatan yang bersih ukurannya dengan dividen per bulan dibagi dengan rata-rata tertimbang dari saham tersebut dikurangi dengan impact dari convertible tersebut, lalu dikurangi lagi dengan impact dari opsi saham dan saham derivatif lainnya. Struktur modal perusahaan dikatakan sederhana jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi LPS saham biasa. Selanjutnya yang dikatakan non-complex itu jika termasuk sekelompok yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap LPS saham biasa tersebut. Selanjutnya LPS pada struktur modal sederhana, LPS itu betul-betul membagi laba atau laba bersih berasal dari pengembangan saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang dalam satu periode. Dengan rumusnya LPS atau laba bersaham berasal dari series 2 dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Di sini dividen saham berperan berarti jumlah dividen dari saham berperan dan bukan kumulatif atau bukan diakumulasikan yang diumumkan bagi periode yang bersangkutan. Lalu yang kedua adalah jumlah dividen berperan kumulatif yang diakumulasi pada periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Lalu ada jumlah dividen saham berperan kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau diberikan pada periode ini. Jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham berperan saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham berperan ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian persaham. Lalu ada jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Perusahaan harus melakukan pembagian jumlah saham beredar berdasarkan pembagian periode saham tersebut beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu dengan cara mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembagian waktu. Apa itu pembagian waktu? Yaitu jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Saham biasa ini dianggap sebagai saham beredar ketika saham biasa diterbitkan melalui penjualan dengan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Lalu yang kedua, jika saham biasa diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa. Lalu saham biasa diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berguna. Lalu pada yang keempat, saham biasa diterbitkan sebagai pengganti modal atau pokok bagi instrumen keuangan yang diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berguna. Selanjutnya, saham biasa dianggap sebagai saham beredar jika saham biasa diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang perusahaan. Terus saham biasa diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Lalu saham biasa diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima oleh perusahaan. Lalu selanjutnya jumlah rata-rata tertimbang saham beredar
Contoh kasusnya, apabila dalam satu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak menambah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode selanjutnya harus disajikan. Ini dijelaskan dalam paragraf 20 di S1, bahwa contohnya adalah kapitalisasi atas laba dan kapitalisasi andil saham yang dikenal dengan penerbitan saham bonus. Unsur bonus dalam penerbitan saham ini ada pemecahan saham dan pengambilan saham. Kedua, misalnya dividen saham dan pemecahan saham diambil orang beredar sejak awal tahun sehingga diperlukan penyesuaian atas transaksi saham sebelumnya. Dividen saham atau pemecahan saham yang terjadi setelah akhir tahun sebelum perusahaan menerbitkan laporan keuangan tetap dilakukan penyesuaian pada tahun tersebut. Di sini memang ada jumlah rata-rata tertimbang penerbitannya dari suatu perusahaan. Tanggal 1 Februari 2013 posisi awal saham beredar 60.000. 1 Februari menerbitkan 36 saham dengan hasil 36.000 berarti bertambah 96.000. Lalu tanggal 1 April 2013 membeli saham 24.000 saham, berarti berkurang ya, itu 72.000. Terus tanggal 1 Juni itu 1 Juni pemecahan saham sudah jadi 1 tambahan 72.000, berarti totalnya ditambah lagi 32.000, totalnya 144.000. 1 September menerbitkan 12.000 saham dengan khas, itu 12.000, totalnya jadi 156.000. 31 Desember 2017 menerbitkan 10 saham biasa dengan khas sebesar 10.000, berarti posisi akhirnya adalah 166 ribu ya. Kemudian di sini kita lihat rata-rata pertumbuhan dari 1 Januari sampai 1 Februari. Jumlah saham yang beredar adalah 60.000. Penyesuaiannya ini adalah pemecahan saham 2 jadi 1 pada tanggal 1 Juni 2013 ya. Mungkin ya, pemecahan sahamnya 2 jadi 1. Jadi di sini adalah bagian tahunnya ini Januari sampai Februari berarti 1 tahun per 12 itu 12 bulan. Jumlah rata-rata perkembangannya adalah 10.000. Caranya adalah 60.000 dikali 2 dikali 1 per 12. Jadi dari 1 Februari sampai 1 April itu saham yang dimiliki adalah 96.000. Penyesuaiannya 2. Bagian tahunnya adalah 2 per 12, 1 Februari sampai 1 April. 1 Maret 1 April berarti 2 bulan. Ini jumlah rata-rata perkembangannya 96.000 dikali 2 dikali 2 per 12, 32.000. Lalu 1 April sampai 1 Juli itu dengan jumlah saham beredar 72.000. Penyesuaiannya 2. Bagian tahunnya 2 per 12, April sampai Juli. 1 Juni, 1 Mei, 1 Juni itu 2 bulan ya. 24.000. Lalu 1 Juli sampai 1 September itu 144. Ini jumlah penyesuaiannya tidak ada. Bagian tahunnya 3 per 12. 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus dan 1 September berarti 3 bulan. 3 per 12 dibagi 36.000. Lalu 1 September sampai 1 Desember itu dengan saham yang 156. Bagian tahunnya 4. 1 September, 1 Oktober, 1 November, 1 Desember.
kenapa harusnya kan bulan-bulan kenapa di sini 4 karena Desember 4 sampai akhir tahun 30 Desember itu udah dihitung 1 bulan 4 per 12 rata-rata pertumbuhannya adalah 52.000. Dan ini nggak ada penyesuaian karena apa? Karena misal sebelumnya dikatakan bahwa dikirim saham dan pemecahan saham itu dianggap dalam rangkaian sejak awal tahun sehingga diperlukan penyesuaian atas transaksi saham sebelumnya. Makanya di sini penyesuaian pemecahan itu dilakukan 1 Juni 2013 berdasarkan 1 Juni data di sini. Nah, dari sebelumnya itu harus disesuaikan. Ya, yang sebelumnya berarti ini adalah yang berdasarkan disesuaikan juga ya. Berarti rata-rata pertimbangan saham beredar adalah 154.000. Ada penyesuaian setelah pajak dan dividen dari efek berpotensi saham yang bersifat produktif atau bisa mengurangi kemudian dari efek berpotensi saham yang produktif dan biasakan yang diakui pada periode bersangkutan ya dari perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang produktif. Nah, di sini sekuritas yang dapat dikonversi tentunya menggunakan metode sekuritisasi dengan asumsi dikonversi pada saat penerbitan sekuritas dan yang kedua mengeliminasi bunga efek setelah pajak. Kita lihat kan di sini tahun 2013 PT ABC memiliki laba bersih 50 juta rata-rata pertimbangan sahamnya 1 juta perusahaan punya 2 obligasi A dan B yang dapat dikonversi yang beredar yang obligasi A jumlah 200 lembar totalnya 60 juta dan memiliki bunga 8%. Obligasi diterbitkan pada tahun yang dapat dikonversi ini diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham. Yang obligasi B jumlahnya 100 lembar dengan totalnya 40 juta dan memiliki bunga 7%. Obligasi diterbitkan 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham. Bukan bunga tahun 2013 yang dapat dikontribusikan ke pengelolaan stabilitas A sebesar 5 juta, obligasi B 3 juta, tarif pajaknya adalah 25%. Penyesuaian laba bersih di sini laba bersihnya ada 50 juta itu dari supply, lalu ditambah penyesuaian beban bunga setelah pajak. Untuk obligasi A, beban bunganya itu ada di supply pada akhir itu 5 juta untuk obligasi A-nya dikali dengan 1 dikurangi 0,25 20%-nya adalah pajaknya 1 itu dari rumusnya totalnya 3.750. Untuk obligasi B ini 3 juta dikali 4 per 12 kenapa 4 per 12 karena untuk obligasi B itu diterbitkan tanggal 1 September kalau pada sana itu dia 4 bulan ya berarti totalnya 350.000. Penyesuaian laba bersihnya lebih angkat 500 juta. Lalu penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar rata-rata tertimbang saham biasanya 1 juta itu ada di soal paragraf pertama ditambah dengan saham yang diasumsikan akan diterbitkan. Untuk obligasi A itu diterbitkan di awal tahun sebesar 200.000 lembar ya. Lalu obligasi B tanggal penerbitannya itu kan 1 September berarti 4 per 12 dikali 90.000. 90.000 ini adalah dari supply di lembar ketiga berarti 30.000. Berarti penyesuaian laba bersihnya adalah 1 juta 900 tambah 30 1 juta 230.000. Lalu laba bersihnya
yang bersih telah berjalannya kan 50.000 dirubit dan dikali anual LPS dasar itu 50 juta dibagi 1 juta sama dengan 50. Nah, LPS atau laba per yang terberusia ini 24,5 5,64 juta 500 itu juga dari perhitungan penyesuaian laba bersih dibagi dengan 1.230 sama dengan 44,31 ya. Penggunaan ekuitas delta akibat menggunakan opsi orang menggunakan hitungan pada saham sendiri dengan asumsi konversi pada saat penerbitan perusahaan mendapatkan saham tambahan antara membeli kembali saham untuk opsi tawaran. Bonus kedatangannya adalah jumlah saham tambahan sebenarnya harga pasar dikurangi harga opsi dibagi harga pasar dikali dengan jumlah opsinya berapa. Oke, selanjutnya saya ambil sekuritas saham dulu. Bagaimana sekuritas dan perusahaan memisahkan sekuritas yang secara individual benar-benar dilutik atau dapat mengurangi dengan yang anti dilutik. Efek potensi saham biasa dianggap negatif jika menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Jadi dikatakan dilutik apabila bisa menurunkan laba bersih per saham. Untuk menentukan laba politik digunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dengan saham berkurang. Operasi ini tidak dilanjutkan dikeluarkan. Lalu efek potensi saham biasa berdasarkan dilutik jika meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan laba persaingan dari operasi normal yang berkelanjutan. Selanjutnya, perusahaan harus mengeluarkan sekuritas anti dilutik dan tidak boleh menggunakannya untuk menutupi sekuritas yang dilutik. Lalu upaya dapat dikalkulasi menjadi anti dilutik jika presentasi anak income dari buku setelah pajak lebih besar pada persentase pembayaran saham jika utang itu dikonversi. Lalu opsi ekuivalent menjadi anti dilutif jika harga penggunaan opsi ekuivalent lebih besar dari harga pasar. Di sini dalam menunjukkan apakah suatu efek itu potensi dilutif atau nggak dilutif, maka setiap penerbitannya harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Urutan dari beberapa bahkan efek potensi dan biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut dilakukan dilutif atau tidak. Lalu selanjutnya untuk memaksimalkan bonusnya dari investasi setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif ke yang paling sedikit sifat dilutifnya. Oke, baik, cukup sekian penjelasan mengenai laba saham ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.